Oke, anyway dari posisi indeks harga saham gabungan kita kalau dari global sih memang ini Amerika juga semalam itu melemah ya dan Asianya kurang lebih mix nih. Jadi indeks harga saham gabungan cukup terpapar oleh mixnya bursa saham Asia di hari ini. Anyway, teman-teman, selain IHSG kita yang hari ini bergerak terkoreksi atau melemah gitu ya. Kemarin teman-teman mungkin ada juga yang dengar ya soal investasi begitu ya. Ini kita tidak bicara soal investasi saham begitu ya yang saya jamin teman-teman juga sudah paham sekali bagaimana kemudian investasi saham yang benar begitu ya dan juga legal. Nah, tapi kemarin ada nih teman-teman beberapa informasi yang beredar terkait dengan investasi bodong atau investasi palsu yang akhirnya merugikan masyarakat dari beberapa skema begitu ya atau beberapa penawaran, bahkan kemarin juga ada yang disebut-sebut merugikan banyak sekali karyawan dari PT KAI. Itu salah satu bentuk investasi yang bisa kita bilang investasi bodong. Makanya kenapa ini kita angkat di sesi siang hari ini, judul break time kita mau cuan malah buntung, waspada investasi bodong. Ada teman-teman yang punya pengalaman investasi bodong atau mungkin ditawarkan oleh investasi dengan iming-iming tertentu? Kalau ada boleh komen. Oke, investasi yang real-real aja lah bang. Oke, investasi yang real-real aja, baik. Terus tadi ada juga yang komen saham TV digital. Oke, karena dulunya bank digital, saham TV digital. Oke. Oke, real Yora Aditya, real auto tidur 50. Oh, real itu real maksudnya. Ini apa? Oke. Alimama dulu tuh Alibaba ya. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman sih nggak ada yang pernah punya pengalaman investasi bodong ya. Tapi kalaupun ada ya silakan aja share aja ceritanya mungkin nanti bisa bisa kita lihat gitu ya bagaimana kemudian pengalaman dari teman-teman. Oke, nah ini terkait dengan investasi bodong kita, investasi bodong kita bukan kita ya maksudnya ya tema kita di hari ini. Ini skemanya macam-macam ya teman-teman ya, mulai dari skema Ponzi, kemudian hingga mengandalkan aplikasi. Di mana misalnya pada Kamis 20 Januari kemarin, teman-teman Bareskrim Polri ini menetapkan 6 tersangka dalam kasus investasi bodong melalui robot trading dengan skema Ponzi. Nah, ini kayaknya banyak nih kita temui nih di luar sana yang menawarkan investasi-investasi semacam ini dengan robot trading. Kita tinggal tunggu diem aja, mungkinnya nanti hasilnya akan datang. Nah, ini mungkin menjadi salah satu cara yang harus kita antisipasi begitu ya untuk kemudian penawaran-penawaran tertentu. Kemudian ada lagi nih teman-teman yang tadi saya sudah sebutkan begitu ya. Korban mayoritas merupakan karyawan PT Kereta Api Indonesia. Ini ada investasi yang ditawarkan oleh perusahaan bernama Jaringan Bisnis. Nah, ini tentunya miris sekali ya, ironis sekali ya, karena harusnya kita memang sudah cukup paham, cukup mengerti bagaimana kemudian investasi yang benar, legal, dan bukan investasi bodong. Nah, untuk kemudian berbicara ataupun berdiskusi atau ngobrol lebih lanjut terkait dengan investasi bodong hari ini, tentunya nggak enak kalau saya cuma sendirian aja ya. Saya ingin mengajak narasumber break time di hari ini untuk berbicara lebih jauh soal investasi yang benar seperti apa, investasi yang legal seperti apa, investasi bodong pun apa yang harus kita antisipasi. Nah, hari ini teman-teman saya akan ngobrol bareng dengan Bapak Pratomo Kendarto, VP Investment Head dari HSBC Indonesia. Kita tunggu langsung Pak Tomo untuk kemudian gabung bersama kita di siang hari ini di Break Time IDX Channel. Nah, sambil kita tunggu, oke. Sudah siap ya teman-teman ya, nanti mungkin silakan aja mau komen, kalaupun nanti masih cukup waktunya, mungkin aja bisa jadi bahan obrolan kita gitu ya, tapi silakan aja untuk berbagi cerita. Oke, ini sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, selamat siang Pak Tomo. Selamat siang Mas Fajar, apa Apa kabar kabar? semua Sobat Investasi? Baik. Baik, luar biasa. Oke, teman-teman disapa juga tuh ya tadi sama Pak Tomo, semoga investasinya juga masih sesuai dengan plan. Pak Tomo nih, siang hari ini aku mau ngajak ngobrol dan teman-teman dari IDX Channel soal waspada investasi bodong begitu ya, mau cuan malah Ya, buntung. Ini tentunya miris ya, sekali. Anyway, Pak Tomo untuk ya. memulai diskusi kita di hari ini, sebetulnya pertanyaan pertama yang harus teman-teman tahu juga, investasi yang legal itu seperti apa sih, Pak Tomo, dan apa kemudian yang dimaksud dengan investasi bodong? Oke, mungkin investasi bodong dulu kali ya. Mungkin kan sebenarnya investasi itu kan kita menaruh sebenarnya dana atau kas kita di sesuatu bisnis atau produk
atau mungkin instrumen finansial ya yang sebenarnya itu kan diinvest di sesuatu gitu kan, di sesuatu. Nah, investasi bodong sebenarnya itu pada dasarnya itu adalah dana kita diinvestasikan ke sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya nggak diinvestasikan, malah uangnya mungkin ya dipakai oleh si manajernya atau seperti yang tadi Mas Fajar bilang Ponzi scheme. Jadi apa namanya tambal sulam aja sebenarnya begitu. Nah, kebalikannya kalau misalnya legal, ya legal itu berarti dana kalian atau dana investor itu investasikan ke suatu aset, bisnis atau produk yang memang benar-benar ada dan transparan. Dan sebenarnya yang paling penting kalau misalnya legal itu adalah sebenarnya itu adalah dalam koridor hukum. Berarti kalau misalnya contoh saya ngomong dari sisi finansial ya, kalau sisi finansial berarti ya sebenarnya terdaftar dan diawasi oleh OJK. Gitu. Oke, jadi kalau dari sisi hukum terdaftar dan diawasi oleh OJK. Tapi tadi ngomongin soal investasi bodong begitu yang akhirnya tidak diinvestasikan terhadap ke sesuatu begitu ya, memang kita tidak tahu lebih jelasnya. Tapi ada biasanya ciri-ciri khusus nggak sih Pak Tomo kalau kita ngomong investasi bodong, mungkin skema kayak gini nih udah hampir bisa kita bilang bodong atau penawarannya seperti ini. Itu gimana Pak Tomo? Ya. Sebenarnya yang pertama ya, mungkin kalau misalnya ditawarkan oleh investasi adalah sebenarnya lihat sih sebenarnya skema keuntungan sama waktunya. Biasanya kalau investasi bodong itu tidak selalu, tapi mungkin sebagian besar ya, itu sebenarnya menawarkan investasi dengan return yang lumayan fantastis dan sebenarnya returnnya itu dapat dalam waktu yang cepat gitu loh. Jadi kalau misalnya memang kita ditawarkan oleh sebenarnya return misalnya 1% gitu dalam waktu misalnya 3 bulan atau 6 bulan gitu-gitu, mungkin harus diwaspadai, dicek latar belakangnya apakah itu benar atau tidak ya. Dan mungkin untuk teman-teman ya mungkin masih cukup hangat ya kalau misalnya kita lihat kadang-kadang ada iklan di YouTube lah, atau misalnya kita buka web ya, misalnya ada iklannya, oh ini saya profit misalnya berapa puluh ribu dolar dalam waktu sebulan gitu kan, habis itu saya nggak sebutin nama ya gitu, dan yang lain itu mungkin patut diwaspadai, dan mungkin kalau misalnya ditawarkan seperti itu harus cek background dulu sih, apakah itu memang legal atau tidak. Nah itu yang pertama, yang paling gampang dicek itu. Karena mungkin teman-teman sebagai background aja, IHSG aja sebenarnya saham itu dalam waktu 20 tahun terakhir itu kan returnnya itu sekitar 15% ya. Kalau misalnya kira-kira memang ada yang menawarkan misalnya produk atau investasi lain yang luar biasa gitu kan waktu setahun atau 6 bulan, nah itu mungkin harus dilihat background-nya. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua yang tadi saya bilang, tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK. Sebagai gambaran teman-teman, kan ini kan kebetulan saya dari PT Bank HSBC Indonesia ya. Jadi kalau misalnya produk finansial ya, saya ngomong finansial ya, yang memang itu legal, izin dan cukup aman, itu biasanya itu kita sebenarnya sudah dicek oleh OJK dan lain-lain. Makanya kalau misalnya teman-teman perhatiin, bahkan iklan misalnya bank, sekuritas dan lain-lain itu di bawahnya ada tulisan diawasi dan terdaftar oleh OJK, gitu ya. Nah, kalau memang tidak diawasi dan terdaftar oleh OJK, nah itu mungkin harus dilihat lagi belakangnya apakah benar atau tidak, gitu. Nah, berikutnya itu sebenarnya ini ada beberapa poin ya. Mungkin ada sekitar beberapa poin, cuma mungkin intinya sebenarnya yang berikutnya adalah perusahaannya nggak jelas mungkin ya. Nggak terdaftar di sini, PT-nya nggak ada dan lain-lain, itu mungkin harus diwaspadai. Dan mungkin karena tadi Mas Fajar ngomong Ponzi scheme, nah ini yang juga sebenarnya lagi banyak nih sekarang. Jadi sebenarnya kalau misalnya masuk investasi, terus tiba-tiba, returnnya bagus, terus tiba-tiba mungkin 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan kemudian seret misalnya returnnya, atau misalnya nggak dapat return gitu kan, terus tiba-tiba kayak diminta untuk mencari nasabah baru gitu kan, kayak semacam pemaksaan atau dana-dana, itu mungkin harus diwaspadai sebagai Ponzi scheme. Saya mungkin nggak perlu sebut nama lagi, mungkin banyak ya, mungkin dari teman-teman yang tadi saya lihat tuh ada namanya disebutin ya, kayak misalnya ada travel beberapa tahun yang lalu, terus mungkin yang PT KAI dan lain-lain gitu ya. Tapi itu memang ciri-ciri sebagai Ponzi scheme dan mungkin itu banyak di masyarakat ya sebenarnya investasi bodong seperti itu. Nah itu mungkin yang penting-pentingnya Mas, yang kira-kira mungkin yang utamanya ya sebenarnya untuk mengecek. Oke, poin-poin utamanya itu ya tadi yang memang harus dicermati atau diantisipasi. Tadi penawarannya mungkin kurang logis gitu, atau bisa bilang tidak logis, tidak terdaftar dan tidak berizin, perusahaan aneh-aneh, dan juga tadi macam-macam. Bagaimana kemudian tadi mekanisme yang biasa kita tahu. Kayaknya sih hampir semua dari kita suka terpapar gitu ya. Apa tamu ya di sekitar kita kita pernah melihat. Atau tadi pernah ngeliat karena begini Mas Fajar, memang sebenarnya kita itu berinvestasi itu mau ngapain sih sebenarnya kan? Ya mungkin tidak dipungkiri, mungkin yang pertama adalah profit gitu kan. Jadi mungkin kalau bisa kita ditawari ya, misalnya profit tinggi gitu kan dalam waktu cepat, pasti kan hati mau sekuat apapun juga pasti kan kadang nih kok besar sekali gitu kan profitnya gitu kan. Cuma memang itu yang memang kita sebagai investor itu memang satu pahami
habis dari pahami baru nikmati gitu kan. Jadi yang pertama itu harus kita pahami dulu sebenarnya investasi dalamnya itu sebenarnya seperti apa. Oke. Nah, ini ngomong soal memahami Pak Tomo. Tadi mungkin satu step udah bisa kita filter nih yang bodong begitu atau yang tidak logis seperti Ya, apa. Lantas untuk ya. investasi yang sehat, investasi yang baik dan benar ini gimana sebetulnya caranya begitu? Apa kemudian yang bisa disarankan juga ke teman-teman atau sobat IDX Channel, Pak Tommy, untuk memilih tadi investasi yang Ya. sehat dan bermanfaat terutama? Ya, ya. Yang pertama mungkin satu itu mungkin pahami resiko ya. Jadi sebenarnya itu kalau bisa kita berinvestasi itu sebenarnya kita tahu sebenarnya resikonya kita seperti apa. Gitu. Saya mungkin kasih contoh ya karena mungkin dari IDX mungkin investasi saham ya. Itu sebenarnya investasi yang legal. Maksudnya kan kita ada dijagain oleh apa KSCI, KPI dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi mungkin kita melihat resikonya. Jika misalnya contoh nih, misalnya beli saham, cuman malam misalnya tidur tidak nyenyak atau kepikiran terus nih gitu kan. Nah, apakah mungkin baiknya mungkin dimulai dulu dari yang lebih risiko lebih rendah, misalnya contoh surat utang negara, bisa ori dan lain-lain gitu. Jadi mungkin pahami dulu seperti itu. Baru nanti setelah kita paham, baru kita akan lebih percaya diri dan juga nyaman dalam menikmati investasinya gitu. Karena untuk investasi resiko tinggi, misalnya resikonya tinggi gitu kan, oh saya pengen resiko tinggi gitu kan. Nah itu memang kalau secara teori resiko yang lebih investasi yang resiko lebih tinggi itu biasanya returnnya lebih besar. Biasanya kalau misalnya dalam skenario yang sebenarnya positif gitu kan. Cuman memang resikonya juga ada. Resikonya adalah misalnya kalau misalnya tidak terjadi kajian yang tidak diinginkan, market tidak baik, atau misalnya contoh harga komoditasnya lagi turun dan lain-lain, itu bisa mempengaruhi return dari investasi tersebut. Jadi yang pertama yang tadi saya ulangi adalah sebenarnya pahami dulu resikonya dan pahami dulu sebenarnya underlying dari investasinya itu sendiri. Oke. Jadi setelah pahami resiko, apakah kita kemudian harus assess atau tanya ke diri kita sendiri begitu, Pak Tommy, apa yang kemudian cocok untuk kita? Apakah ada level-levelnya gitu untuk yang baru mulai masih mau yang biasa-biasa aja yang resiko paling rendah? Ada nggak sih Pak Tommy range-nya itu produk-produknya? Ya, jadi memang ya kalau misalnya di wealth management ya itu kan memang kita itu ada level-levelnya. Misalnya toleransi risiko rendah gitu kan, atau toleransi risiko misalnya zero, berarti ya udah mungkin produk perbankan saja gitu kan. Misalnya yang rendah ya mungkin dimulai dengan misalnya reksadana pasar uang gitu kan. Terus misalnya lebih tinggi mungkin bisa ke fixed income bonds atau reksadana fixed income, atau tinggi mungkin bisa aja ke ekuitas, saham dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu tergantung dari diri kita sendiri dan kita mesti mengassess. Jadi nggak cuma resiko, tapi dicek juga jangka waktunya sebenarnya. Jadi kalau misalnya contoh nih, saya mau menikah 3 bulan kemudian gitu kan, terus saya invest di saham komoditas gitu kan. Walaupun mungkin kemarin sempat naik, tapi sekarang sempat turun gitu kan. Nah, itu sebenarnya resiko tinggi kan. Gitu. Mungkin jangka panjang mungkin akan baik gitu kan, seiring dengan perbaikan ekonomi. Cuman kalau misalnya memang punya kebutuhan jangka pendek, terus memang diinvest di suatu yang resikonya cenderung moderat dan tinggi, nah itu mungkin tidak wise lah ya, tidak disarankan gitulah. Oke, jadi tadi toleransi resikonya, kemudian juga kebutuhannya ya, maksudnya tadi targetnya mau seberapa lama, waktunya, hasilnya mau seberapa besar, ini juga menjadi patokan juga untuk teman-teman yang mau mulai investasi. Tapi mungkin juga teman-teman di sini ada yang belum familiar, Pak Tomo, soal kemudian mulai investasi ataupun mulai masuk ke produk-produk investasi. Sebetulnya apa yang harus dilakukan untuk kemudian akhirnya bisa punya produk-produk investasi tadi? Apakah ke bank aja atau ada penyedia jasa lain atau seperti apa? Ya, memang paling gampang itu memang ke bank ya. Misalnya saya kasih contoh mungkin bank tempat saya, PT Bank HSBC Indonesia. Jadi selain kita ada tabungan, mungkin kan di situ juga ada relationship manager dan juga proses-proses di mana akan membantu teman-teman investor untuk sebenarnya masuk kepada produk investasi yang sebenarnya cocok kepada teman-teman gitu kan. Apakah sebenarnya kan untuk investasi juga kita kan selain jangka waktunya kita harus tahu goal kita kan. Sebenarnya tujuan investasi kita sebenarnya apa gitu kan. Nah misalnya contoh anak saya mau kuliah 15 tahun lagi gitu kan. Nah sebenarnya produk apa sih yang sebenarnya cocok. Nah itu akan bisa dibantukan oleh pegawai bank tersebut gitu. Kalaupun juga memang fintech dan lain-lain seperti itu, sebenarnya juga banyak kok yang sebenarnya semacam memberikan kayak semacam guidance sebenarnya yang cocok itu sebenarnya apa gitu. Oke, jadi
meskipun kita nggak Ya, gitu tahu ya, tapi pasti dibantu ya sama teman-teman betul, tadi ya, baik di perbankan ataupun betul, tadi di sekuritas betul. misalkan jika memang ingin investasi di reksadana ataupun Ya, di saham. Nah, ngomong-ngomong soal ya. investasi, Pak Tomo tadi investasi bodong udah sempat disinggung, Mhm. kemudian juga memulai investasi juga sempat Ya. disinggung. Tapi konsep investasinya nih, Pak Tomo yang ingin aku tahu juga, sebetulnya Mhm. Mhm. apa sih maksud investasi itu? Kalau kita dengar investasi ya, uang bekerja untuk kita, uang Mhm. menghasilkan untuk kita. Ini Betul, maksudnya term betul, ini kayak gimana betul. ya? Jangan-jangan teman-teman juga sampai sekarang masih masih belum begitu familiar dengan diksi ini. Ya, ya. Ya, memang sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat belakangan 1 tahun ini kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat data KSE itu kan sebenarnya yang investor baru itu sebenarnya banyak sekali Hmm. di 2 tahun terakhir. Jadi sebenarnya inklusi keuangan itu sebenarnya makin banyak karena banyak investor yang masuk. Tapi tidak serta merta apa namanya pengetahuan keuangan atau financial literacy itu melek investasi itu sebenarnya banyak di teman-teman kita Hmm. gitu. Jadi sebenarnya sih ya kalau misalnya dalam berinvestasi yang pertama itu sebenarnya produk banyak ya. Produk itu investasi banyak lah. Misalnya kayak bisa contoh tadi uang bekerja untuk kita. Itu juga Hmm. nggak cuman instrumen financial aja. Misalnya contoh nih, misalnya punya bisnis yang sudah Eh, berjalan dan sebenarnya udah autopilot itu sebenarnya juga sebenarnya bisa 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 dibilang yaitu udah bekerja untuk kita ya. uang yang bekerja buat kita gitu kan. Cuma mungkin kalau misalnya dari sisi financial instrument ya yang coba omongin. Nah, itu adalah sebenarnya investasi-investasi yang sebenarnya akan mendapatkan kita akan mendapatkan keuntungan dalam satu apakah itu dalam bentuk cash flow ya. Hmm. Misalnya contoh bentuk dividen misalnya kalau saham ya. Kalau misalnya saham yang memberikan dividen atau misalnya obligasi mendapatkan kupon gitu kan. Nah, itu bisa Hmm. satu pendapatannya. Yang kedua adalah capital gain gitu kan. Nah, kalau misalnya memang bisa mendapatkan dua arus seperti itu, nah itu yang sebenarnya bisa dibilang ya uang bekerja untuk kita gitu. Memang Hmm. sebenarnya konsep investasi ya Mas Fajar ya itu sebenarnya untuk millennials ini kan sebenarnya sudah cukup encouraging dalam arti mereka mau belajar nih gitu kan. Sebenarnya Hmm. gimana sih mungkin generasi sebelumnya uang dimasukin di bank terus tergerus inflasi dan lain-lain kan. Nah, gimana nih uang itu juga kita udah bekerja keras untuk mendapatkan uang itu dan uang itu sekarang setelah kita dapat bekerja keras untuk kita gitu. Nah, itu sebenarnya konsep investasi Mas Fajar. Oke. Konsep investasi secara simpel tadi bagaimana uang bisa Ya, bekerja untuk diri kita seperti itu ya. Tapi ya. apakah kemudian setelah kita udah pilih satu produk investasi atau segala macam tadi, karena kita yakin uangnya akan bekerja untuk kita, terus kita diem aja, nggak kita perhatiin lagi, atau justru memang kita tetap Iya, harus aktif ngeliatin investasi kita tadi? betul. Betul. Sebenarnya ada dua ya, Mas. Jadi kalau misalnya contoh nih, saya itu mau berinvestasi, tapi saya itu saya nggak mau repot, saya nggak ngerti, saya bukan saya nggak ngerti ya, karena setiap investasi itu investor itu harus ngerti loh sebenarnya Harus harus ngerti mengerti ya. investasinya itu apa gitu kan. Atau Hmm. mungkin nggak istilahnya mungkin nggak mau ribet dan aduh Hmm. nggak mau sih saya mau lihat harga harga saham tiap hari dan lain-lain itu instrumennya ada. Jadi reksadana ya, mau itu reksadana Hmm. pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau reksadana ekuitas. Jadi itu diserahkan ke fund manager di mana ada satu orang yang memang ibaratnya itu di hire untuk mengelola investasi kita gitu kan. Hmm. Tapi tentunya dengan fee gitu kan. Nah, kalau misalnya yang satu lagi misalnya contoh nih direct langsung ke instrumennya bisa misalnya langsung obligasi atau misalnya saham gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman ini banyak yang invest di saham ya udah pasti PR-nya akan lebih banyak daripada kalau misalnya di reksadana gitu. Karena di reksadana kan kita memang meng-hire seorang profesional untuk melihat investasi kita. Nah, kalau Hmm. misalnya langsung di obligasi atau di saham, sudah pasti harus melihat investasi performa. Kalau misalnya saham itu misalnya perusahaannya seperti Hmm. apa, jangka ke depannya gimana, marketnya bagaimana, atau misalnya paling gampang mungkin laporan keuangan ya. Kalau misalnya saya lihat ya, misalnya di IDEX itu kan di Hmm. website kan kita bisa gampang tuh melihat laporan keuangan tuh per quarter, tahun lalu dan lain-lain itu juga harus merupakan suatu PR yang memang teman-teman investor itu harus lihat. Oke. Jadi akhirnya kembali lagi nih ke produk investasinya Ya, tadi apa? Apakah kemudian tadi ya. saham yang memang harus kita perhatikan satu persatu atau justru tadi reksadana yang memang kita kurang lebih sudah menitipkan ya untuk kemudian dikelola oleh Ya, manajer investasinya tadi. Ini betul, beda-beda ya sobat betul. investor, sobat Ya, IDX Channel bagaimana kemudian tadi masing-masing produk untuk membutuhkan perhatian kita.
Oke, Ya. tapi kalau ngomongin soal investasi gitu, Pak Tomo tadi sebenarnya Pak Tomo udah sempat nyinggung sih high risk dan juga high return. Apakah kemudian kalau kita udah tahu satu produk high risk atau high return ya kita udah nggak boleh kesel-kesel sendiri ketika misalkan masuk ke saham saham kita Aha. turun lagi turun terus atau memang sebenarnya ya namanya kita investasi keputusan di tengah jalan juga harusnya bisa kita lakuin ya misalkan itu tidak sesuai dengan Ya. plan kita harus di cut loss Ya. kah atau apa itu gimana sih Nah, Pak Tommy mengelola ketika kita udah di tengah-tengah tuh. oke. Sebenarnya ya investasi itu nggak ada yang bisa predik masa depan. Hmm. Jadi even kayak misalnya investor ternama kayak Warren Buffett dan lain-lain itu juga sebenarnya udah mereka juga bukan cenayang, nggak bisa ngepredik masa depan gitu kan. Jadi Hmm. kesalahan atau rugi sebenarnya sebagai investor itu sebenarnya udah apa namanya, udah Wajar ya. sesuatu hal yang harus wajar dan dialami sebagai investor gitu kan. Jadi ibaratnya kalau misalnya season investor atau investor yang memang udah arang melintang itu pasti biasanya udah merasakan lah kalau misalnya rugi, salah perhitungan Hmm. dan lain-lain. Nah, kalau misalnya istilahnya nyangkut atau gimana, tadi kan saya lihat banyak chat nih yang misalnya beberapa emiten gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya itu tergantung kepada investor sendiri gitu kan. Mungkin perlu dilihat mengapa sih sebenarnya apa namanya masuk kepada instrumen tersebut ya. Misalnya ke reksadana nih, contoh. Oh, saya pengen masuk ke reksadana karena memang saya ingin mempunyai dana tabungan hari tua 20 tahun mendatang atau 30 tahun mendatang. Nah, kalau Hmm. misalnya rugi sekarang ya wise-nya adalah tidak menjual karena kan kita tahu rata-rata kenaikan apa IHSG itu adalah selama 20 tahun 15% gitu per tahun rata-rata ya. Hmm. Tiap tahun pasti ada yang turun ada yang naik. Jadi kalau misalnya turun ya udah tahan aja asal misal tidak memerlukan dananya gitu kan. Nah, kalau misalnya contoh instrumen yang langsung nih obligasi atau saham gitu ya kembali kita masuknya itu gara-gara apa? Misalnya saham masuknya Hmm. itu entah ya misalnya ada yang gara-gara apa mungkin hitung fundamentalnya atau misalnya gara-gara influencer atau macam-macam Eh, gitu. Nah, itu kepada diri sendiri ya. Jadi apa namanya reasonnya kenapa dan ya apa namanya kalau misalnya memang dirasa masih bagus tahan ya tahan gitu kan. Nah, kalau misalnya memang dirasa hmm. ada yang lebih bagus terus kalau misalnya memang apa namanya oh misalnya salah perhitungan atau marketnya memang itu ya balik lagi ke individual masing-masing. Oke, balik lagi ke individual masing-masing, plannya seperti apa, goalnya seperti apa, Ya, baik itu tadi ya, saham atau obligasi ya, atau mungkin ya, reksadana ketika di tengah-tengah ya. agak kurang sesuai dengan yang kita harapkan, ya Ya. silakan aja gitu ya. Nah, Yang utama adalah reason kenapa masuk sih. hmm, Itu mungkin harus dilihat lagi sih. kita Kenapa sih masuk kembaliin ke ya di instrumen awalnya ya. tersebut? Kita kembalikan, betul. Oke, itu Ya, catatan tuh teman-teman kembalikan ke awal lagi bagaimana kemudian tadi niatnya atau ya, goalsnya. Oke, tapi kalau ngomongin financial instrument, kayaknya aku yakin banget juga sih ya Pak Tomo ini teman-teman juga sudah pada well educated, sudah pada ngerti meskipun memang mungkin belajarnya nggak boleh berhenti. Nah, tapi kalau saya mau nyinggung investasi bodong lagi tadi yang memang akhirnya menawarkan keuntungan yang begitu tinggi, ya, promo-promonya kayak gencar banget di sosmed kita. ya, Kalau ya. kita ngelihat dan kita rasa ini mengarah ke sana, apakah kemudian kita bisa report gitu ke pihak-pihak terkait atau seperti apa sih Pak Tomo? Bisa, bisa. Jadi mungkin apa namanya untuk semua teman-teman ya, apa namanya investasi bodong ini itu kan sebenarnya kan lumayan apa ya belakangan ini kan memang karena banyak investor jadi sebenarnya banyak investasi-investasi seperti itu gitu kan. Nah kalau misalnya ada indikasi teman-teman menemukan itu segera lapor ke Satgas Waspada Investasi. Jadi sejak tahun saya lupa mungkin 2016 atau 2017 memang dibentuk suatu satgas yaitu multi departemen Hmm. itu ada dari kepolisian, kejaksaan, dari OJK, dari apa BKPM, Kominfo gitu-gitu. Mereka membuat suatu task force jadi satgas untuk waspada investasi. Nah, itu bisa dilaporkan ke ke call center mereka di Hmm. nomor 157 atau misalnya juga melalui email. Jadi setahu saya emailnya waspadainvestasi@ojk.co.id. Cuman Hmm. mungkin teman-teman bisa lihat website OJK untuk misalnya melihat email yang terbaru. Tapi untuk phone itu 157 dan untuk email singkat saya adalah waspadainvestasi@ojk.go.id. Jadi ya, ya Hmm. Mas, jadi penting ya untuk menjaga kita semua. Jadi kalau misalnya ada indikasi segera laporkan dan memang sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan belakangan ini mereka cukup aktif dalam menutup dan lain-lain. Bahkan mereka juga publish atau menerbitkan daftar-daftar investasi yang legal dan juga ilegal yang telah ditutup gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa bisa Hmm. referensinya ke website OJK. Oke, tadi OJK ya, ada Ya, Satgas Waspada ya, Investasinya teman-teman. Kalau ya. memang teman-teman ngerasa suka ngeliat atau mungkin tahu nih indikasinya ke arah sana. Tapi kalau untuk kayak di Ya.
perbankan gitu kayak di HSBC misalkan Pak Tomo, produk-produk investasinya sudah difilter begitu kan, sudah dipilih Ya. yang terbaik kan ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja harus Ya. ya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya di kita itu memang kita sudah ada filternya sendiri. Jadi memang kita hanya menawarkan investasi-investasi yang sebenarnya telah kita bilangnya due diligence ya. Jadi memang sudah Hmm. kita analisa dan kita filter dan lain-lain. Dan tentunya HSBC itu adalah bank yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi Hmm. produk-produk baru, produk-produk yang dia ada di HSBC itu semua diketahui dan juga diawasi oleh OJK. Jadi sebenarnya itu adalah produk yang legal sebenarnya. Jadi Hmm. untuk teman-teman, jadi kalau misalnya memang mau berinvestasi baru mau mulai, bisa coba nanti tim kami jadi bisa meng-guide ya. Jadi kira-kira investasi mana yang cocok, kira-kira financial goal-nya apa, itu kami ada semua sistemnya dan instrumennya yang bisa meng-guide teman-teman. Oke, ada bantuannya tuh ya. Tadi bisa di-guide Ya, juga gimana kemudian akhirnya ya, kita bisa memulai untuk investasi. Jadi teman-teman kayaknya ya, mungkin perbankan nih teman-teman bisa jadi salah satu pilihan untuk kemudian gimana cara nanya-nanyanya ya. Tadi ke timnya Pak Tomo juga monggo aja silakan kalau memang ya. mau tanya-tanya lebih lanjut. Nah ini tapi kalau soal investasi bodong atau investasi yang ya nawarinnya sudah nggak logis dan segala macam, akhirnya biar kemudian teman-teman sekali lagi Pak Tomo terhindar dari terjerat atau terjerumus ke investasi gitu, sarannya apa aja Pak Tomo sekali lagi? Mungkin tadi di awal tadi Ya. sudah, tapi mungkin ada teman-teman yang belum dengar. Ya, mungkin saran saya yang pertama adalah mungkin dalam bahasa Inggris adalah there's no free lunch ya, tidak ada makan siang Hmm. gratis. Jadi kalau misalnya ditawarkan sebuah investasi, habis itu imbal hasilnya tinggi, terus cepat, terus habis itu perusahaannya juga belum pernah dengar, terus habis itu itu coba lihat backgroundnya apa, coba gali lebih lanjut dalamnya itu apa gitu, apakah legal, apakah dia investasi di mana, even kalau misalnya kita tahu dia investasi di mana, tapi kalau misalnya nggak legal itu sebenarnya membuka resiko di kita gitu ya. Memang Hmm. sebagai investor kita itu memang mau mendapat keuntungan yang setinggi-tingginya dengan waktu sekecil-kecilnya dan juga resiko sekecil-kecilnya. Cuman yang tadi saya bilang, there's no free lunch sebenarnya di dunia ini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang uang gampang lah ya, uang cepat, nah itu pasti ada resikonya. Oke, there's no free lunch. Nah, ini bahkan yang legal Ya, aja nih, yang sudah terjamin atau terdaftar oleh OJK, kita tetap harus ada effortnya ya untuk kemudian bisa betul, memaksimalkan profit kita, nggak serta-merta diem aja, betul. akhirnya kita pengennya profit atau cuan besar, tapi nggak kita perhatiin lagi. Semua tetap harus ada effort yang dilakukan, baik memperhatikan tiap Ya, hari atau tadi perkembangan marketnya seperti apa. Nah, ini Pak Tomo tadi komen-komennya udah lumayan rame nih ya, ada yang nyebut-nyebut brand-brandnya juga, ada yang bahkan tadi juga bilang pernah punya pengalaman terjerat investasi bodong. Tapi anyway, semoga teman-teman setelah ngelihat ini nanti jangan kemudian masuk ke lubang yang sama ya. Semoga ini bisa jadi ya, wanti-wanti atau antisipasi untuk teman-teman. Nah, Pak Tomo ini aku juga mau nanya, ya. tadi ada pertanyaan yang masuk nih dari Dinar_Al-Jaidi. Korban investasi bodong, apa mungkin kerugiannya dikembalikan atau diganti rugi, Pak? Nah, gimana tuh, Oke. Pak Tomo? Nah, ya itu sebenarnya masuk ke ranah hukum ya. Sebenarnya mungkin saya nggak bisa memberikan input atau misalnya nasihat yang cukup komprehensif. Tapi itu tergantung kembali kepada kasus-kasus itu tersendiri. Karena ujung-ujungnya kalau misalnya memang ada investasi bodong kan ujung-ujungnya kan ke kepolisian juga kan. Hmm. Nah, kepolisian nanti ownernya gimana, apakah nanti aset-aset ownernya akan bisa dilikuidasikan untuk bisa membayar kembali atau ownernya mungkin hilang kayak misalnya banyak yang diberita gitu karena itu kembali. Nah, karena ini sebenarnya tidak terdaftar sama OJK dan juga sebenarnya tidak legal, nah itu mungkin yang bisa membuat lebih complicated ya, lebih komplikasinya lebih banyak gitu kan. Kalau misalnya memang perusahaannya itu terdaftar atau instrumennya itu terdaftar, nah itu kan sebenarnya dasar hukumnya kan mungkin lebih kuat lah ya. Kalau misalnya ada komplain seperti itu. Tapi kalau misalnya memang itu tidak daftar, apalagi kalau misalnya perorangan atau investasi mungkin arisan gitu kan. Karena arisan itu bisa dibilang kan termasuk banyak yang juga invest di arisan terus hilang gitu. Karena itu akan tergantung masing-masing kasus sebenarnya. Tergantung masing-masing kasus ya. Tadi Mas Ya, Dinar atau ya, Mbak Dinar ya tadi ya yang nanya kalau investasi bodong diganti rugi atau enggak. Berarti kita masuk ya. investasi bodong aja harapan cuannya aja belum tentu ada, tapi kalau kita mikir lebih jauh lagi ganti ruginya juga
ya udah kita bisa Betul, jadi ikhlas-ikhlas aja tuh ya ujung-ujungnya ya betul, harusnya. betul, 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 Oke, betul. Mbak Ya Dinar. mungkin, Ya. ya, ya mungkin kalau misalnya sempat viral gitu kan dan Eh, lain-lain mungkin ya mungkin apa namanya ada kemungkinan gitu kan. Cuman again apa karena itu ranah hukum mungkin saya tidak bisa terlalu detail ya. Untuk siap. Jadi memang itu sudah di pihak yang berwajib ya. Kemudian nanti ya, gimana prosesnya. Tapi memang semoga kita nggak terjebak di investasi bodong. Oke, ya, Pak Tomo nih ada pertanyaan lagi dari Caroline Citra. Selamat siang, Caroline Citra. Kalau misalnya jadi korban investasi bodong, apa yang harus dilakukan? Lapor kemana? Kalau tadi kan aku nanyanya mungkin kalau ya. kita baru ngelihat ada tanda-tandanya. Nah, tapi kalau ini kalau udah jadi korbannya nih, Pak Tomo gimana nih? Hmm, hmm. Sebenarnya sama aja ya, termasuk korban aja. Itu juga sebenarnya juga bisa lapor ke Satgas Waspada Investasi yang Hmm. ada di OJK gitu kan. Jadi memang itu suatu task force Satgas Investasi yang multi departemen, multi instansi yang memang menghandle seperti itu. Dan kalau misalnya apa teman-teman lihat kan banyak nih yang sebenarnya ketangkap dan habis itu ya dibilang solving enggak ya, cuma paling enggak ada kelanjutan seperti itu. Jadi itu mungkin harus dilaporkan ya, Hmm. dan juga mungkin ya kalau bisa dilaporkan ke pihak berwajib juga boleh. Cuman saran saya mungkin ya itu Satgas Waspada Investasi itu ada sarana khusus di situ. Oke, Satgas Waspada Investasi ya, sekali lagi itu bisa kemudian dilaporkan kalau teman-teman tadi jadi korban atau mungkin ya pihak berwajib yang mungkin teman-teman rasa harus dilaporkan juga ya, monggo aja, silakan Ya. aja. Ya, Tapi itu anyway, kalau nggak salah ada websitenya sih Mas Fajar. ada Jadi websitenya ya? untuk yang tadi kayak ya kayaknya ada beberapa yang tadi saya lihat chat itu juga udah terlanjur masuk dan lain-lain. Itu ada websitenya dan itu juga banyak detail sih sebenarnya bagaimana caranya, dasar Hmm, hukumnya mereka seperti apa dan lain-lain. Jadi mungkin dilihat di situ dulu di situ ya oke. sebenarnya apa aja yang sebenarnya masuk ranahnya investasi bodong yang termasuk dalam OJK gitu kan. Karena kalau misalnya contoh nih penipuan apa arisan dan lain-lain Hmm. gitu kan mungkin kalau ke OJK mungkin itu secara financial instrument kan enggak juga kan gitu kan itu Iya. mungkin mungkin lebih ke apa ke yang berwajib kepolisian sepertinya Oke, siap. Jadi ya dilihat lagi aja tadi teman-teman. Tadi menurut Pak Tomo ya ada websitenya, silakan aja dilihat lagi. Nah, untuk ngomongin investasi, Pak Tomo, di tahun 2022 ini ada yang menarik nggak nih buat buat kita perhatiin nih buat teman-teman investor IDX Channel nih. Apalagi mungkin ada ya ya produk-produk ya tertentu dari tempatnya Pak Tomo atau mungkin di ya luaran sana. ya ya jadi apa namanya memang sebenarnya banyak yang bilang kan sebenarnya 2022 walaupun memang ada Omikron ya cuma kan Hmm. ada yang bilang banyak yang bilang mungkin kita bisa recover lah ya di 2022. Cuman saya mungkin tidak mau spesifik ya kepada Ya. apa kepada sektor apa atau Heeh, kemana gitu ya. Cuman heeh. memang kalau misalnya investasi itu yang penting balance gitu kan. Nah, kalau misalnya di kami di ASBC ya tentu aja kami ada reksadana ekuitas, fixed income, even apa namanya obligasi langsung Hmm. pemerintah dan juga korporasi. Nah, itu yang mungkin bisa jadi teman-teman bisa masuk di situ. Dan again investasi setiap orang itu beda-beda Beda-beda. kebutuhannya dan kalau misalnya di kami itu akan diakses secara individual. Oke, kebutuhannya beda-beda, asesmennya juga nanti dilihat lagi. Yang disarankan juga akhirnya juga tidak mesti sama ya dari Ya, tiap-tiap orang. Tapi ya, masih masih optimis nggak nih Pak Tomo bahwa tahun ini penambahan jumlah investornya masih akan tinggi seperti tadi Mas Tomo sebut-sebutkan ya. Memang kita tahu sih bahkan millennials yang kemarin OJK sebut-sebut mendominasi. betul, Apakah kemudian betul. upaya HSBC juga ke arah sana untuk kemudian nge-guide investor Ya, milenial atau memang secara alami ya, aja di mereka tumbuh? ya. Sebenarnya sangat optimis ya dan itu sebenarnya sangat encouraging. Bahkan di kami juga kami lihat jumlah investor juga cukup naik ya. Nggak cuma milenial Mas Fajar, even yang di bawahnya Gen Z itu sebenarnya juga Hmm. sudah mulai gitu kan. Bahkan Oke. anak-anak kuliah gitu kan yang mungkin, aduh daripada kita healing terus gitu Jajan kan atau kita healing terus ya. kafe terus gitu kan, kita coba kita berinvestasi siapa tahu nanti ke depannya kita bisa jalan-jalan yang lebih bagus gitu Hmm. kan. Nah, itu sebenarnya cukup encouraging dan itu Hmm. harusnya tetap trennya akan tetap naik ya karena juga mungkin dengan ini kan topiknya investasi bodong ya dengan Hmm. dengan banyaknya berita tentang investasi bodong dan gitu-gitu juga sebenarnya akan menaikkan orang akan bertanya sebenarnya investasi yang legal itu apa sih Hmm. terus apa aja sih investasi legal itu kan menaikkan pamor investasi dan ujung-ujungnya mungkin selain inklusi keuangan dan juga financial literacy juga sih sebenarnya di masyarakat kita. Siap, kita harus tetap optimis. Semoga investor kita
makin bertambah dan makin tumbuh tentunya portofolionya. Anyway, Pak Tomo, kita berada di ujung diskusi kita nih siang Ya, hari ini. Saya mau minta closing statement yang terakhir deh. Sekali lagi untuk ya, teman-teman atau sobat IDX Channel, apa yang ingin disampaikan? ya. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih juga buat sobat-sobat investor. Jadi mungkin saran saya sebagai sebagai seorang investor juga ya, saya juga. Jadi ingat yang pertama itu adalah kalau misalnya memang kita ingin berinvestasi, kita tahu dulu tujuan kita berinvestasi apa gitu kan. Satu. Yang kedua adalah cek latar belakang investasinya itu tersendiri. Jadi yang pertama adalah yang tadi bilang, apakah ini terlalu terlalu wah returnnya gitu kan. Nah, kalau misalnya memang terlalu wah, kita harus cek dulu latar belakangnya apa dan lain-lain. Cuman untuk benar-benar closing statement adalah satu adalah pahami dan nikmati. Jadi pahami investasinya. Kalau misalnya kita masuk benar-benar pahami itu isinya apa, termsnya apa. Terms itu ibaratnya kayak syarat dan ketentuannya ya, syarat ketentuannya. Terus pastikan itu legal. Nah, kalau misalnya udah masuk di investasi di situ, setelah kita paham, nah itu ya kita bisa menikmati investasi tersebut. Oke, di pamungkas sekali itu dari closing statementnya ya, pahami, nikmati. Untuk Terima kasih. investor sudah Ya, dipahami, tinggal ya, menikmati hasilnya seperti apa, tinggal dilihat nanti profit ataupun cuannya. Dan itu menjadi sesi akhir kita di siang hari ini, Pak Tomo. Terima kasih banyak sudah bergabung di ya, Break Time IDX Channel siang hari ini. Semoga bermanfaat ya apa yang kita diskusikan di siang hari ini. Sehat selalu, sukses selalu Pak Tomo dan tim. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih semua. Ya, Sobat IDX Channel, Sobat Investor, tadi break time kita di hari ini ngomongin soal investasi bodong. Yang teman-teman tadi aku udah baca ya, komen-komennya ada yang sudah terjerat atau sudah pernah terjerumus. Saya doakan semoga bisa lebih wise lagi, lebih bijaksana lagi jika melihat ada penawaran-penawaran investasi tertentu. Jangan sampai kita lagi-lagi terjebak di investasi bodong dan yang rugi kita-kita lagi soalnya ujung-ujungnya. Jadi investasi legal, investasi di pasar modal yang semua sudah terdaftar dan berizin dan diawasi oleh OJK, meskipun di tengah-tengah bisa saja terjadi kerugian, penurunan harga, tapi itu yang harus sudah kita antisipasi. Jadi teman-teman nggak boleh berhenti untuk kemudian memperhatikan marketnya seperti apa, memperhatikan laporan keuangan seperti apa, ataupun pergerakan teknikalnya seperti apa. Demi portofolio investasi kita dan demi hasil kita yang lebih oke lagi, sesuai dengan goals ataupun tujuan kita.